Bab 1071, Kain Kafan. Pada hari ini, seluruh dunia abadi 9 alam berlumuran darah dan berduka. Bumi ditutupi dengan tulang, dan atmosfer hantu sangat luar biasa. Samar-samar, ada ribuan hantu ganas yang mengaum. Dunia abadi 9 alam terguncang. Sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya dibantai secara brutal. Feng Li Tianjun melakukan perjalanan melalui 3 wilayah utama, wilayah Nanli, wilayah Beiling, dan wilayah Dewa Pengobatan dalam 1 hari. Feng Li Tianjun melakukan perjalanan melalui 3 wilayah utama, wilayah Nanli, wilayah Beiling, dan wilayah Dewa Pengobatan dalam 1 hari. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis, dan jiwa mereka menjadi makanan dan dimakan oleh Feng Li Tianjun. Dua sekte abadi teratas, Sekte Pedang Ilahi dan Sekte Duxian, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan monster jiwa baru lahir yang jahat dari zaman bumi kuno ini. Tidak, jangan datang. Tolong, aku belum mau mati. Para murid dan tetua dari dua sekte abadi teratas yang berada di masa lalu tidak berbeda dengan anjing yang berduka, berlutut di tanah, gemetar. Bang! Tanpa perlawanan apapun, tubuh para biksu yang berlutut memohon belas kasihan ini meledak di tengah ratapan. Feng Li Tianjun melihat pemandangan tragis ini dan menjilat bibirnya dengan penuh kenikmatan, dengan ekspresi mabuk di wajahnya. Perasaan bermain-main dengan kehidupan masih begitu indah bahkan setelah 1000 tahun. Ya Tuhan, kesalahan apa yang telah aku, Sekte Pedang Ilahi, lakukan hingga pantas diperlakukan seperti ini olehmu? Leluhur abadi surgawi dari Sekte Pedang Ilahi, dengan mata galak dan gigi mengaum, berinisiatif menyerang Feng Li Tianjun seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Cahaya pedang yang terang datang dalam sekejap. Tanpa kejutan apapun, cahaya pedang menghilang tanpa suara di udara. Leluhur surgawi dari Sekte Pedang Ilahi telah meninggal. Feng Li Tianjun mengembara di bumi, menyempurnakan teror dalam jumlah besar yang telah diserapnya. Makhluk lemah kemanapun dia lewat sangat gemetar. Tingkat kehidupan makhluk-makhluk ini terlalu rendah. Saya menelan 10 juta jiwa dan hampir tidak memulihkan 10% kekuatan mereka. Feng Li Tianjun mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Sepertinya satu-satunya cara untuk berburu adalah mangsa tingkat keabadian. Kalimat ini melayang lama di tiup angin gunung, seperti mimpi buruk. Karena kalimat ini, semua orang di 9 alam dunia abadi berada dalam bahaya. Engah. Di gua dan dojo yang tersembunyi, seorang makhluk abadi terbunuh. Haha, ini makanan yang cukup enak. Feng Li Tianjun tiba-tiba menemukan orang kuat di tahap akhir surgawi abadi. Setelah membunuhnya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, para surgawi yang kuat di seluruh alam abadi 9 alam hampir merasakan kepanikan karena bencana akan segera menimpa mereka. Tidaklah mengherankan jika seseorang yang telah berkultivasi hingga tingkat makhluk surgawi sudah dapat meramalkan bahaya sampai batas tertentu. Bagaimana perasaanku? Aku akan mati hari ini. Ada kekuatan yang tak tertahankan yang secara bertahap mendekati saya. Hei, ini memang takdir. Dewa surgawi yang kuat dari alam abadi 9 alam gemetar bahkan saat dia berbicara. Ada banyak makhluk abadi yang sudah membuat pengaturan untuk generasi mendatang. Dalam 1 hari, 30 makhluk abadi yang kuat jatuh. Ada seorang biksu abadi bumi yang, jauh dari sana, melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Orang yang sakti dan sakti yang biasanya menyendiri di matanya kini menjadi rapuh seperti semut, mudah diremukkan hingga mati oleh sosok hantu itu. Kejutan dari adegan ini begitu kuat sehingga berdampak buruk pada kognisinya. Feng Li Tianjun melirik biksu abadi duniawi dan berjalan mendekat. Apakah aku akan mati? Suara biksu abadi duniawi itu bergetar. Namun Feng Li Tianjun melewatinya tanpa memperhatikannya, seperti orang yang tidak memperhatikan rumput di pinggir jalan. Tidak lain adalah tingkat kehidupan biksu abadi duniawi ini yang terlalu rendah, dan Feng Li Tianjun sangat muak. Biksu abadi bumi yang cukup beruntung untuk menyelamatkan nyawanya merasa seperti berada dalam mimpi. Dia memastikan bahwa sosok mimpi buruk yang menakutkan itu telah pergi jauh, dan dengan cepat berguling dan merangkak menjauh dari tempat itu. Tak lama kemudian, kabar tersebut tersebar. Terutama adegan penguasa surgawi yang perkasa meledakkan makhluk surgawi yang kuat dengan satu pukulan. Setelah direkam dan disaksikan, semua biksu merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka terkoyak oleh tangan besar yang tak terlihat. Mereka dipenuhi dengan kengerian, ketakutan, mati lemas. Takut, mengerikan. Apakah itu, Tuan Surgawi jiwa yang baru lahir? Itu terlalu menakutkan. Siapa di dunia ini yang bisa menolak keberadaan setingkat ini? Apa? Sekte Duxian, Sekte Dewa Pengobatan, dan Sekte Buddha Longxian dihancurkan, semuanya adalah sekte abadi yang terkemuka. Semua biksu di 9 alam dunia abadi, terutama Dewa Surgawi yang kuat, diselimuti ketakutan yang mendalam. Karena mereka menemukan bahwa dimanapun makhluk hantu itu melakukannya, semua makhluk hidup telah dimusnahkan. Tapi sekarang mereka semua adalah pemakan pilih-pilih, dan mereka mencari makhluk abadi yang kuat. Gary,
Kepala sekolah dari Sekte Phoenix Surgawi, leluhur, dan yang lainnya semuanya tersenyum masam di wajah mereka. Bisakah kamu melarikan diri dari keberadaan level ini? Mereka hanya berharap untuk melestarikan warisan tersebut. Wow, Feng Li Tianjun mengoyak ruang dan turun ke wilayah Changdong. Energi hantu menyelimuti langit, dan bahkan matahari kehilangan warnanya untuk sementara. Dunia menjadi alam hantu, dan bayangan hantu tak berujung muncul dari tubuhnya, mengaum dengan ganas, menyebabkan banyak biksu mengeluarkan darah dari lubangnya. Berlari. Para biksu di seluruh wilayah Changdong sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Di era ini, ia terlalu lemah. Feng Li Tianjun tampak kecewa. Engah. Dalam sekejap, mayat Sekte Pedang Feilai berserakan di lapangan, dan seluruh Sekte Abadi menjadi tempat mati. Feng Li Tianjun datang ke Sekte Lingjian. Pada saat ini, semua murid Sekte Lingjian melihat keberadaan tak terkalahkan yang seperti hantu dan dewa, dan merasa tidak nyaman. Kalian sangat rendah hati dan pengecut, itu benar-benar membuatku muak. Feng Li Tianjun tersenyum galak. Detik berikutnya, semua murid Sekte Lingjian meninggal secara tragis. Seolah melihat mangsa yang menarik perhatiannya, Feng Li Tianjun mendatangi seorang gadis muda. Dia jelas hanyalah seekor semut yang bahkan tidak dapat dilihat oleh makhluk abadi di bumi, tetapi dia tidak memiliki rasa takut atau ketakutan seperti itu, sebaliknya, dia hanya marah, penuh amarah. Bolehkah saya mengetahui namamu? Feng Li Tianjun berkata dengan penuh minat. Ketertarikan semacam ini jauh lebih kuat daripada pemimpin Sekte Pedang Roh dan leluhur Dewa Surgawi yang gemetar di sampingnya. Jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepalaku, silakan lakukan sesukamu. Lia berkata dengan tegas. Kalau begitu aku akan membunuh mereka dulu, baru kamu. Feng Li Tianjun menunjuk ke kepala sekolah dari Sekte Pedang Roh dan leluhur dari Dewa Surgawi, dan tersenyum dengan serius. Tuan, saya berharap, leluhur abadi surgawi dari Sekte Lingjian meninggal. Tepat ketika dia hendak membunuh pemimpin Sekte Pedang Roh, tiba-tiba, aura hantu yang menyelimuti seluruh langit diaduk oleh kekuatan eksternal, merobek celah. Energi mayat yang ada di mana-mana, memenuhi udara. Suara keras. Sosok seperti hantu menyerang, dan Feng Li Tianjun merasakan kulitnya bergetar. Dia mengaktifkan kekuatan sihirnya secepat mungkin. Riak energi hantu menyebar seketika, menghancurkan seluruh Sekte Pedang Roh hingga rata dengan tanah. Feng Li Tianjun memfokuskan matanya dan melihat sumber energi mayat. Dong. Langkah kaki yang tenang dan kuat terdengar, dan sesosok tubuh dengan rambut panjang dan kain kafan yang melilit tubuhnya muncul. Mata yang terlihat dari kain kafan itu penuh dengan kedinginan dan kesuraman. Di balik sosok kain kafan itu, Lia pingsan. Bab 1072, Pembuluh Darah Spiritual Bumi. Sosok yang terbungkus kain kafan itu memancarkan aura mayat yang kuat, seolah-olah telah terkubur di bawah tanah selama ribuan tahun dan kemudian muncul kembali. Pandangan tajam muncul di mata Feng Li Tianjun. Tiba-tiba, sosok itu muncul. Energi hantu yang luar biasa meletus, dan hantu ganas mengaum dan membunuh lawannya. Boom! Perang yang mengerikan akan segera terjadi. Kekuatan magis meledak dan hampir menghancurkan daratan, membuatnya hancur. Sosok yang terbungkus kain kafan, dengan pemboman kekuatan magis, sebagian dari kain kafan itu terlepas, memperlihatkan kulit perunggu yang ditutupi dengan garis-garis rumit. Di mata sosok ini, kumpulan energi mayat langsung mengembun, bertabrakan keras dengan energi hantu. Dampak dari pertempuran di tingkat Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir menyebar secara instan. Seluruh Sekte Lingjian dipenuhi aura mayat dan aura hantu, menjadikannya tempat yang tidak menyenangkan. Kakak. Setelah pertempuran, kain kafan di lengan sosok itu hancur sedikit demi sedikit, memperlihatkan lengan yang pucat dan keterlaluan. Dia langsung menekan lengannya dan menamparkan Feng Li Tianjun, yang dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sederhana, kasar, dan sangat menakutkan. Energi hantu menghilang. Bang! Feng Li Tianjun mundur 10 meter, menatap lengan yang kejang itu, matanya berkilat ngeri, dan berbisik, sungguh kekuatan fisik yang menakutkan. Menatap lurus ke sosok itu, dia berkata dengan muram, apakah kamu zombie? Pada saat ini, kain kafan pada sosok ini telah banyak rusak, memperlihatkan tubuh yang kuat, dan di bagian dada, pola tengkorak yang dipadatkan dengan rune terlihat. Saat dia melihat pola tengkorak, Feng Li Tianjun mengenali identitas sosok itu, matanya tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, dan dia berseru, tidak mungkin, bagaimana seseorang bisa bertahan hidup di antara orang-orang kuat dari garis keturunan ini sekarang. Bang! Kain kafan pada sosok itu benar-benar hancur olehnya, memperlihatkan wajah tegas dan tubuh ramping dengan ujung yang tajam. Dia mengangkat lengannya, yang berdarah akibat pukulan yang baru saja dia lawan dengan Feng Li Tianjun, seolah dia tidak menyadarinya. Darah menetes ke tanah dan langsung mengembun menjadi tombak perunggu. Saat ditarik keluar, terdengar suara dentang, dan kekuatan membunuh yang mengerikan menyebar, mengguncang kehampaan. Pembuluh darah. Ekspresi Feng Li Tianjun tiba-tiba menjadi gelap. Dia jelas tahu betapa menakutkannya tombak perunggu ini.
Salah satu kemampuan yang paling menakutkan dari klan ini adalah kemampuan untuk mengorbankan prajurit yang tinggal bersama mereka dan mengolahnya menjadi bagian dari tubuh mereka, mencampurkannya ke dalam darah mereka, dan menggunakan darah mereka sendiri untuk menghangatkan para prajurit setiap saat. Seiring berjalannya waktu, para prajurit menjadi lebih kuat. Dunia sekuler, kota Jinling. Awal dari penguburan monster-monster tua yang bertahan dari zaman kuno telah dimulai, dan pendahuluan menuju kematian telah dimulai. Ruoyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, era baru ini akan menjadi kuburan mereka. Bahkan jika itu berarti harus membayar harga kejatuhan klan Xuanyuan, mereka harus dikuburkan. Aiden kaget dan memikirkan sesuatu. Saya tidak ingin mempedulikan urusan Anda, saya juga tidak tertarik dengan hal itu, tetapi Sekte Suci Tain, Penglai, dan Kepala Biara harus dihancurkan. Aiden berkata dengan dingin. Penglai, Kepala Biara, dan Sekte Suci Tain adalah sekte abadi yang bertahan dari zaman kuno, fondasi mereka begitu kuat sehingga pejuang dan biksu non-Tionghoa dapat bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, Aiden hanya berencana membawa Zhu Yinbis, Erdem, Harun, Taylor, Nico, Octavia, Faber dan lainnya. Zhu Yinbis dan Erdem, yang satu berasal dari garis keturunan Zuyin dan yang lainnya adalah tubuh Tao, mereka memiliki potensi besar dan layak untuk dikembangkan. Dan sisanya, bahkan murid dan teman-temannya, harus menjaganya. Dilihat dari informasi yang diungkapkan oleh Ruoyun, Penglai dan Kepala Biara memiliki orang-orang kuat di tahap akhir Raja Surgawi. Tapi Aiden dan Ruoyun tidak takut sama sekali, dengan pohon kuno Xingyuan dan bendera Nether menekan segalanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sepupu, tolong jaga Melissa dengan baik. Melihat Melissa yang masih pingsan, mata Aiden menunjukkan sentuhan kelembutan. Apa yang kamu katakan terlalu keterlaluan. Tentu saja, aku harus menjaga adik iparku. Isabella bercanda. Aiden beristirahat selama sehari dan bersiap untuk pergi. Perubahan di dunia ini di luar dugaanku. Tampaknya di zaman bumi kuno, meskipun klan buaya purba emas menghancurkan peradaban budidaya makhluk abadi, tidak banyak kekuatan cadangan yang tertinggal. Aiden melihat ke langit dan tiba-tiba mengatakan sesuatu. Ia dapat merasakan bahwa perubahan di dunia ini, dalam keadaan tertentu, bukan lagi sekadar kebangkitan energi spiritual. Gunung Putuo, Sekte Buddha Putuo. Seluruh Fosan kini diselimuti lingkaran cahaya yang tak terlihat, dan pesona Buddha yang misterius dan tak terduga memenuhi dunia, membuat lebih banyak orang beriman yang datang untuk menyembah Buddha menjadi lebih sehat tanpa disadari. Sejak menerima berkah dari Buddha kebijaksanaan ilahi, karma maya menjadi semakin mirip dengan pesona Buddha para Buddha kuno, saat melantunkan sutra, sepertinya mengandung asal mula segala jenis sihir indah pada waktunya. Ini adalah semacam transformasi dalam tingkat kehidupan Sevi kembali ke penampilan paruh baya dalam semalam. Mengenakan jubah saat ini, Buddha terasa seperti hidup. Tablet batu tempat 10 tetes darah Buddha digali telah direnovasi dan dipuja setiap saat. Adapun biksu muda yang melewati kesengsaraan, dia mempraktikkan kitab Buddha tentang kesengsaraan, dan dianggap sebagai harapan masa depan Sekte Buddha Putuo oleh Sevi, dan dia fokus pada pelatihannya. Salah satu tugas harian biksu adalah menyekat tablet batu itu setiap saat. Dia tidak tahu bahwa ketika dia baru saja pergi dengan ember, tablet batu itu bergetar sedikit, seolah-olah telah menjadi spiritual, bunga dan tanaman di dekatnya bertunas dan bercabang dengan kecepatan lebih cepat, menjadi cerah dan hijau dalam sekejap mata. Wush! Aiden, Ruoyun, Zhu Yinbis, Octavia dan lainnya muncul di pantai timur Tiongkok. Setelah terbang melintasi gugusan pulau, semua orang muncul di lautan luas. Zaman kuno sungguh misterius. Bahkan jika suatu zaman mengalami kemunduran, banyak metode misterius yang akan tetap ada. Erdem berkata dengan kaget. Dia adalah tubuh janin Tao, dan dia sangat peka terhadap energi spiritual langit dan bumi. Setelah dia mencapai tingkat kultivasi yang tinggi, dia dapat mengaktifkan kekuatan sepotong langit dan bumi, atau bahkan kekuatan planet ini, untuk digunakan sendiri. Dapat dikatakan menakutkan dan tak terkalahkan. Saat ini, dia merasakan ada banyak batasan spasial di lautan luas ini, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan dikutuk. Simpul luar angkasa Pulau Abadi Penglai ada di sini, kata Ruoyun. Aiden mengulurkan tangannya yang besar, dan bendera Nether langsung berkibar menutupi wilayah laut. Lalu, terjadilah kecelakaan. Sebuah simpul luar angkasa dibuka secara paksa, dan energi spiritual yang sangat kaya mengalir ke wajah, 10 kali lebih kuat dari dunia sekuler di mana energi spiritual baru saja pulih. Jika Anda berlatih di tempat ini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pantas saja Penglai Immortal Island melahirkan orang-orang kuat di tahap akhir keabadian. Di ruang ini terdapat puncak gunung yang indah, burung bangau terbang, dan istana yang saling bersilangan dan tertata rapi, disebut sebagai negeri abadi. Sebenarnya ada pembuluh darah spiritual bumi yang sangat besar di sini. Pembuluh darah naga Kunlun juga mengikuti Aiden dan terkejut saat dia merasakan jiwa spiritual jauh di dalam bumi yang telah berubah menjadi kura-kura emas dan panjangnya 100 meter.
Pulau Abadi Penglai mengandalkan urat spiritual bumi untuk mengubahnya menjadi surga langit dan bumi, juga terisolasi dari dunia luar untuk memastikan energi spiritual tidak bocor. Energi spiritual langit dan bumi Penglai menjadi lebih dan lebih intens, dan keabadian surgawi dikembangkan. Nafasnya tidak kurang dari 8 helai. Vena spiritual bumi ini bisa lebih dari cukup untuk dipraktikkan oleh para murid Pulau Abadi Penglai selama ribuan tahun. Jika tidak diisolasi dari dunia luar dan energi spiritual bocor, setidaknya di wilayah laut terdekat, akan ada banyak monster dan binatang buas yang akan membuka kebijaksanaan spiritual mereka, dan akan mungkin untuk menjadi abadi. Octavia melotot. Bab 1073, Penglai. Siapa ini? Beranikah kamu masuk tanpa izin ke Penglai? Saat Aiden dan yang lainnya memasuki Pulau Abadi Penglai, aura mereka benar-benar tersembunyi. Mereka dengan cepat ditemukan oleh murid-murid Pulau Abadi Penglai. Sosok yang memegang pedang terbang dengan cepat. Pakaian putih berkibar, dan mereka memiliki roh abadi, tetapi mata mereka terasa dingin. Seolah tak sadarkan diri, Aiden masih memandangi pulau utama Pulau Abadi Penglai dengan penuh minat. Disitulah kura-kura emas yang bertransformasi dari jiwa spiritual berada, sebuah lingkaran sihir raksasa dibangun dengan bangunan tersembunyi di dalamnya. Bisa juga dikatakan pulau induknya hidup, karena merupakan tubuh penyu emas. Pulau-pulau lain selain pulau utama menjelma dari anggota tubuh penyu emas. Melihat Aiden sama sekali tidak menganggap mereka serius, semua murid dari Pulau Abadi Penglai menjadi marah dan membunuh mereka. Serangkaian energi pedang tajam jatuh dari langit, pemandangannya sangat spektakuler dan mengejutkan. Kekuatan membunuh yang besar membuat orang merasa ketakutan. Erdem, Octavia, Taylor dan lainnya ada di sini untuk menimba ilmu, jadi Aiden tentu saja tidak bisa membiarkan kecelakaan menimpa mereka. Tubuhnya terentang ke depan, seperti gunung yang megah. Gelombang besar tangannya. Ketika ribuan energi pedang berada lebih dari 10 meter dari Aiden, riak muncul di angkasa seketika, seperti sapi lumpur memasuki laut, kekuatan pedang berkurang sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan. Apa? Dengan kekuatannya sendiri, dia memblokir semua serangan kita. Orang ini setidaknya adalah puncak keabadian bumi. Para murid Penglai terkejut dan memilih mundur. Salah satu murid dengan tenang memerintahkan ke samping, pergi dan mintalah para tetua untuk datang. Setelah orang yang disuruh pergi dengan tenang, murid itu menyapanya dengan senyuman dan berkata, beberapa teman datang dari jauh untuk menjadi tamu Pulau Abadi Penglai. Akulah yang kasar, jadi aku akan menghiburmu dengan baik. Silakan. Saya khawatir ini adalah perjamuan Hongmen. Kegembiraan di wajah Zuyin Bis tidak tersamarkan. Keterampilan bermulut besar ini benar-benar bertentangan dengan nama termasyur dari garis keturunan Zuyin, terkadang bahkan Aiden ingin menembak orang ini sampai mati, apalagi kelompok murid dari Pulau Abadi Penglai ini. Ruoyun berkata dengan dingin, tolong laporkan juga bahwa keturunan klan Suanyuan telah datang mengunjungi Pulau Abadi Penglai. Ketika mereka mendengar kata-kata klan Suanyuan, wajah para murid dari Pulau Abadi Penglai berubah drastis, dan mereka jelas mengetahui sesuatu. Aiden melirik beberapa murid Penglai yang melakukan gerakan kecil secara pribadi, tapi itu bukan omong kosong. Jejak tangan besar Ki terlempar keluar, dengan ledakan, seluruh tanah bergetar, dan sekelompok murid dari Pulau Abadi Penglai meledak menjadi kabut darah. Ini kasar sekali. Itu memang Aiden Pi. Binatang Zuyin tertegun sejenak dan berbisik pelan. 3 Pulau Abadi Penglai, Kepala Biara, dan Yingzu diampuni dan disegel oleh tuan mereka, dan mereka mematuhi perintah klan Suanyuan. Melihat mata Aiden ke arahnya, Ruoyun menjelaskan. Perasaan itu seperti 3 anjing peliharaan. Namun kemudian, ketiga anjing ini sepertinya mengkhianati klan Suanyuan. Aiden berjalan langsung menuju pulau utama, diikuti oleh Octavia, Erdem dan lainnya. Namun, ketika mendekati pulau utama, lingkaran sihir raksasa diaktifkan secara instan, membatasi ruang ini. Octavia dan yang lainnya hanya merasa bahwa mereka berada dalam atmosfer yang mematikan dan tidak dapat melarikan diri. Bising. Aiden berkata dengan tidak sabar. Bendera Nether langsung membuka ruang. Aiden menebas dengan keras, dan pedang Zizio meledak dengan cahaya pedang yang mendominasi dan tak tertandingi, langsung menghancurkan lingkaran sihir raksasa. Namun, masih ada kekuatan yang menghalanginya untuk mendekat. Aiden mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, kamu mencoba menghalangi jalanku lagi. Boom! Kekuatannya menjadi semakin kuat, badai melonjak seketika, dan ruang di depan Aiden dan yang lainnya mulai memutar dan menekan segalanya. Penyu emas marah, telah dipuja sebagai nenek moyang oleh Penglai Immortal Island selama beberapa generasi, bagaimana bisa diperlakukan seperti ini? Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Ruoyun mengangkat alisnya dan mengeluarkan suara marah. Dengan suara desir, pohon kuno Xingyuan dipegang di tangannya, dan dengan desirnya, cahaya bintang kabur menyembur keluar, yang bahkan lebih kuat dari energi pedang-pedang Zizio. Sebuah pulau di luar pulau utama langsung terpotong menjadi 2 bagian. Ini setara dengan kura-kura emas yang mematahkan salah satu anggota tubuhnya dan mengeluarkan raungan kesakitan yang mengguncang seluruh Pulau Abadi Penglai. Untuk sesaat,
semua orang di Penglai merasakan situasinya dan bergegas menuju pulau utama. Seseorang memotong bagian tubuh roh garis bumi. Semua makhluk abadi di Penglai sangat marah dan berkata dengan niat membunuh. Ini sama dengan menghancurkan fondasi Penglai, kamu mati atau aku hidup. Penyu emas kesal dan ingin membunuh Aiden dan yang lainnya dengan cara apapun, tetapi ditakuti oleh kekuatan pohon kuno Xingyuan. Dihadapkan pada aura yang hampir membuat jiwanya runtuh, ia dengan enggan memilih untuk tertidur. Sembunyikan terbuka. Koleksi buku yang ada di dalamnya sangat banyak, memuat buku-buku dari segala bidang dan zaman di seluruh muka bumi, serta latihan-latihan dari semua sistem budidaya utama, seluas lautan asap. Mata Octavia, Erdem, Nico, Taylor dan yang lainnya tiba-tiba berbinar. Bahkan binatang Zuyin memiliki wajah yang berapi-api, dan hampir meninggalkan binatang itu di tanah. Sekelompok orang seperti bandit yang mencabuti bulunya, tidak melepaskan apapun dan menjarah semua skill yang tersembunyi. Haha. Mungkin mustahil bagi semua orang di Penglai Immortal Island untuk mempraktekkan begitu banyak teknik. Itu hanya digunakan sebagai simbol kemurahan hati. Sungguh membuatku sedih. Pengetahuan tak ternilai harganya dan merupakan kelanjutan peradaban. Zuyin Bis tampak patah hati dan kepalanya terbentur tanah. Hei, saya seorang intelektual yang suka belajar. Biarkan saya mewarisi kekayaan yang tak ternilai ini. Saat dia mengatakan itu, binatang Zuyin menyapu beberapa hantu dan praktik Buddha yang tidak dapat dipraktikkannya dengan kecepatan yang membuat Octavia mengertakkan giginya. Tidak tahu malu. Bahkan Taylor dan Erdem memiliki keinginan untuk menekannya ke tanah dan memukulnya dengan keras. Haha, haha. Zuyin Bis tertawa terbahak-bahak hingga mulutnya hampir pecah sampai ke dasar telinganya. Aiden pun melirik ke arah koleksi buku tersebut, tiba-tiba ia menemukan sebuah buku di pojok, dalam keadaan robek dan hanya tersisa 3 halaman. Setelah dibuka, itu adalah buku surgawi tanpa kata-kata. Aiden mengusap alisnya. Buku kuno yang tidak lengkap ini tidak mengalami perubahan setelah menyuntikkan energi nyata ke dalamnya. Buku biasa tidak bisa lagi menjadi buku biasa. Namun ketiga halaman itu memberinya perasaan yang sangat kuno, seolah-olah mereka telah mengalami perubahan-perubahan hidup dan membawa jangka waktu yang lama dan tidak diketahui. Sesuatu yang aneh. Penglihatan Aiden tentang Dewa Abadi di kehidupan sebelumnya tidak dapat dilihat, tapi semuanya aneh. Dia menyingkirkan buku kuno yang tidak lengkap itu. Pencuri kecil itu berani mencuri hartaku dari Pulau Abadi Penglai, cepat keluar dan mati. Tiba-tiba, raungan marah datang dari luar, seperti singa yang mengaum, membuat Octavia dan yang lainnya merasa kepala mereka gemetar. Zuyin Bis juga menoleh dan melihat keluar. Itu adalah seorang lelaki tua gemuk, mengenakan jubah hitam, dengan wajah tua yang marah dan janggut yang gemetar. Ini adalah orang kuat surgawi yang sangat kuat dan sombong. Bab 1074, Mata Ketiga. Lelaki tua berjubah hitam itu bisa dikatakan sangat marah dan geram, wajah lamanya merah dan menakutkan, biasanya dia akan gemetar di hadapannya. Meskipun Octavia, Erdem, dan Taylor sedikit ketakutan, dengan kehadiran dua dewa besar Aiden dan Ruoyun, mereka secara alami merasa percaya diri dan ekspresi mereka dengan cepat kembali normal. Orang tua berjubah hitam itu benar-benar marah. Beberapa pencuri yang mencuri buku masih bisa bersikap tidak bermoral di hadapannya. Seberapa besar artinya Anda tidak menganggapnya serius, atau tidak menganggapnya serius? Api roh Xuanjiu. Orang tua berjubah hitam itu terutama mempraktikkan sihir api saat dia menekan segelnya, api hitam mengembun menjadi garis hitam panjang dan mengalir ke Tibet. Jari Taiyin. Darah Taiyin berdenyut, dan sinar kekuatan Taiyin mengembun di jari dan meledak. Dalam sekejap, suhu turun tajam dan hawa dingin terasa menggigit. Api hitam padam, dan seluruh wilayah Tibet menjadi patung es. Sangat artistik, namun udara dingin yang dipancarkannya sangatlah menakutkan, seolah-olah akan membekukan seluruh dunia. Terdengar bunyi klik. Dengan Aiden sebagai pusatnya, lapisan es menyebar dengan cepat, mencapai kaki lelaki tua berjubah hitam itu dalam sekejap mata. Orang tua berjubah hitam dengan cepat menggunakan kekuatan magisnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti api hitam, nyaris menghilangkan kekuatan Taiyin. Pertama, dia terkejut bahwa Aiden adalah makhluk abadi yang kuat di usia yang begitu muda, dan kemudian matanya dipenuhi dengan mata merah, dan dia marah dan bingung. Kekuatan Taiyin, kamu berasal dari Sekte Suci Taiyin. Kenapa, kita tidak selalu menjadi sekutu? Sekte Suci Taiyin akan membunuh keledai itu, hahaha. Saya buta, dan Anda akan menerima balasan. Aiden tampak terkejut, dan dengan lambaian tangannya, lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar membeku, dan kemudian hancur menjadi serpihan es. Sekte Suci Taiyin adalah sekelompok bajingan. Karena kamu ingin putus denganku, aku tidak keberatan membunuhmu. Garis tekanan di tingkat makhluk surgawi datang dengan cepat, mereka adalah makhluk surgawi dari Pulau Abadi Penglai, ada 7 orang, masing-masing dengan mata terbuka lebar. Melihat pemandangan tadi, tanpa sadar saya mengira Aiden dan yang lainnya adalah anggota Sekte Suci Taiyin. Tampaknya Pulau Abadi Penglai telah mempertahankan kekuatannya dengan baik selama ribuan tahun terakhir, dan kehidupannya sangat menyehatkan.
Ruoyun mencibir, dengan banyak ejekan di matanya. Jangan bicara tentang pembalasan atas seekor anjing yang dijual kepada pemiliknya demi kemuliaan. Ini adalah ironi terbesar. Aku akan memenggal kepalamu dan pergi ke Sekte Suci Taiyin untuk menanyaimu secara pribadi. Malaikat berjanggut berkata dengan marah. Apakah kamu layak mempertanyakan Sekte Suci Taiyin? Aiden berkata dengan nada menghina. Karena dia disalahpahami sebagai anggota Sekte Suci Taiyin, dia secara alami harus melakukan serangkaian akting lengkap. Zuyin Bis juga punya ide. Tekanan garis keturunan Zuyin dilepaskan, dan aura suram dan dingin dilepaskan. Itu sangat arogan dan mendominasi, haha, saya menyelamatkan orang-orang dari Sekte Suci Taiyin, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Melihat sebuah tunggangan memiliki jejak kekuatan bulan, beberapa makhluk abadi penglai lainnya yang awalnya meragukan identitas Aiden dan yang lainnya menjadi yakin sepenuhnya, dan ekspresi mereka sangat suram. Aku akan merebus daging anjing bersamamu dulu. Peri berjanggut tidak tahan jika seekor binatang berani menjadi begitu sombong, dan niat membunuhnya sudah mendidih. Gila, seluruh keluargamu adalah seekor anjing. Binatang Zuyin merasa seolah-olah ekornya telah diinjak sejenak, dan dikutuk dengan keras. Namun, saat dihadapkan pada serangan Celestial Immortal, Zuyin Bis menyerah dan melarikan diri. Boom! Sosok monster-monster itu terlempar, kulitnya kasar dan berdaging, serta ada juga bekas luka terbelah yang berlumuran darah. Aiden Pi, datang dan bantu aku secepatnya. Di mana kamu bisa menemukan tunggangan keren seperti itu jika aku mati? Binatang Lilin Yin tampak malu dan menghindari serangan itu dengan panik, tetapi apa yang dia katakan tidak tahu malu dan tidak bisa berkata-kata. Ruoyun menatap Aiden dengan curiga. Wajah Aiden berkedut. Dia benar-benar menamparkan orang ini sampai mati. Apakah ada jejak keturunan salah satu garis keturunan teratas di alam semesta? Jika ada senior dari klan binatang Zuyin yang keluar dari peti mati, mereka akan merasa bahwa keturunan yang tidak bermoral ini sangat memalukan, dan mereka akan memukulinya sampai mati jika mereka tidak dapat menahannya. Sial, kamu benar-benar tidak mau mengambil tindakan. Binatang Zuyin, yang terlempar lagi, menoleh dan mengertakkan gigi ke arah Aiden. Aku ingin kamu mati sekarang. Aiden berkata dengan ringan. Kamu memberi. Tanpa berkata apa-apa, binatang Zuyin diserang tanpa ampun oleh Dewa Surgawi berjanggut jenggot. Di bawah tekanan Dewa Surgawi, bahkan dengan darah Zuyin, sulit untuk dilawan. Rasanya seperti angin kencang perahu layar di tengah hujan selalu terancam hancur berkeping-keping. Namun, penampilan Zuyin Bis menegaskan bahwa Aiden terkejut. Mata indah Ruoyun juga penuh kemegahan. Meskipun orang ini telah berada di ambang kematian berkali-kali, dia sebenarnya telah lolos dari serangan peri janggut berkali-kali. Selain itu, dia juga menerobos penindasan paksaan dewa dan melakukan serangan balik sampai batas tertentu. Entah sudah berakhir atau belum, patung tanah liat itu masih marah. Aku sudah muak. Binatang Zuyin meraung, dan nafasnya melonjak. Kultivasinya telah menembus tahap akhir Earth Immortal. Orang ini menyembunyikan kecanggungannya. Mata Aiden berbinar. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan adalah karena dia benar-benar sedang menguji binatang Zuyin. Dia tidak percaya bahwa tidak mungkin salah satu garis keturunan teratas di alam semesta masih berada di tahap tengah Earth Immortal. Benar saja, hasilnya mengejutkannya. Bang! Binatang Lilin Yin memusatkan kekuatan Tai Yin ke satu titik dan memukul Dewa Jenggot, menjatuhkannya mundur 3 atau 4 langkah dengan satu pukulan. Dengan budidaya awalnya sebagai Dewa Surgawi, dia sudah lama tidak membunuh binatang buas di alam abadi duniawi, apalagi diserang balik olehnya. Hal ini membuat peri janggut kehilangan muka. Kamu binatang buas, aku bersumpah kamu tidak akan menjadi manusia sampai aku membunuhmu. Malaikat berjanggut itu mengucapkan sumpah yang beracun. Maaf, kamu akan segera menjadi binatang buas. Binatang Zuyin menyerang. Boom! Perang berlanjut, dan binatang Zuyin, yang telah menembus tahap akhir Earth Immortal, memiliki modal untuk menghadapi tahap tengah Celestial Immortal dengan restu dari garis keturunannya. Anjingmu ini memiliki darah yang luar biasa. Bahkan lebih kuat dari ketiga anjing yang membunuh tuannya ketika mereka masih muda. Ruoyun berpikir sambil berpikir. 3 anjing pembunuh tuan secara alami adalah 3 leluhur besar Pulau Penglai, Fang Zhang, dan Yingsu Sanxian, mereka semua berada di puncak budidaya abadi, dan setengah dari kaki mereka menyentuh alam Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Mereka bertiga berkolusi dengan Sekte Suci Taiyin dan menikam Dewa Surgawi jiwa baru lahir klan Xuanyuan dari belakang pada saat kritis. Jika tidak, mengingat penguasa surgawi jiwa yang baru lahir dari klan Xuanyuan berada di urutan kedua setelah penguasa surgawi Changyu dalam hal kekuatan tempur, dia mungkin belum tentu kalah. Made, berapa kali aku harus mengatakan bahwa aku bukan anjing? Apakah makhluk rendahan seperti anjing layak dibandingkan denganku? Tubuh Zuyin Bis sedikit gemetar, tidak mampu menahannya. Mata vertikal ketiga sebenarnya setengah terbuka. Aura yang pada awalnya membuat hati Aiden bergetar muncul kembali, yaitu kekuatan berapi-api yang lahir dari putaran Yin Ekstrim dan putaran Yin Ekstrim.
bagaikan matahari yang ingin membakar bumi ini. Dengan letupan, tubuh peri janggut itu tertusuk, lubang darahnya sulit disembuhkan, terbakar oleh nafas yang berkobar-kobar, mengeluarkan bau terbakar. Aiden kembali terkejut. Saya merasa perlu menghajar Zwin Bis dengan baik. Mata ketiganya, yang melambangkan pembalikan yang tak terelakkan, sebenarnya setengah terbuka. Hanya ketika mata ketiga terbuka penuh barulah ia dapat mewakili kekuatan sebenarnya dari silsilah binatang Lilin Yin. Binatang leluhur Zwin pertama dalam sejarah, satu mata berubah menjadi bulan, dan mata lainnya berubah menjadi matahari. Ia bertanggung jawab atas tatanan Yin dan Yang di bidang bintang. Itu bukan lelucon. Bab 1075, kuat. Siapa sangka bahwa orang kuat di tahap awal keabadian surgawi akan menderita kerugian besar dari binatang buas di tahap akhir keabadian duniawi. Makhluk abadi lainnya di Pulau Abadi Penglai tidak lagi tenang, dan mereka semua mengambil tindakan. Gelombang aura abadi yang sangat menakutkan melonjak, seperti lautan luas. Murid Pulau Abadi Penglai berlutut langsung di tanah, dengan ekspresi saleh di wajah mereka, dan memanggil 8 makhluk abadi dengan nama mereka. Binatang, mencari kematian. Seorang wanita surgawi ditebas ke arah binatang Zwin dengan pedang. Aiden mengambil tindakan, jika tidak, binatang Zwin akan benar-benar mati di sini. Suara keras. 2 jari menjepit pedang panjang itu, memusnahkan energi pedang secara instan. Tidak peduli seberapa panjang pedang itu bergetar sedikit dan mengeluarkan nafas yang tajam, kedua jari ini tidak terluka sama sekali. Ini seperti emas abadi. Wanita itu ngeri saat melihat sosok muda dengan aura bergelombang, seperti dewa dan iblis. Binatang Zwin juga mengambil kesempatan untuk mundur ke belakang Aiden, dan lukanya berangsur-angsur sembuh di bawah pengaruh kekuatan Taiyin. Aiden menggunakan 2 jari untuk mengerahkan kekuatan. Adegan menakutkan lainnya muncul pada wanita abadi ini, harta spiritual tingkat rendah di tangannya pecah menjadi 2 bagian. Apakah ini masih merupakan kekuatan fisik yang seharusnya dimiliki manusia? Ini jelas monster. Sosok wanita abadi mundur dengan cepat, tetapi sinar pedang lebih cepat darinya, menembus kehampaan, dengan suara dentang, energi pedang tajam menembus tubuh dan memotong jiwa menjadi beberapa bagian. Dengan tingkat kultivasi Aiden saat ini, pedang ilahi menjadi semakin nyaman di tangannya. Jebak dia dan biarkan aku yang menanganinya. Di antara dewa surgawi yang kuat di Pulau Abadi Penglai, seorang wanita tua keluar dari 3 dewa surgawi yang kuat di tingkat tengah, dan berkata dengan sinis. Dalam sekejap, Aiden dikelilingi, dan aliran aura surgawi menghalangi kemundurannya. Aiden tidak mengelak, atau lebih tepatnya tidak mau menghindar, dan berdiri tegak di tengah. Haha, menurutmu ini akan berhasil jika ada lebih banyak orang. Aiden mencibir dan berkata, Sekte Abadi Kunlun berpikiran sama pada awalnya, tapi dia menghancurkan sekte tersebut. Mata para dewa penglai tiba-tiba menyusut, dan mereka sepenuhnya mengetahui identitas asli Aiden. Apakah kamu itu Aiden? Wanita tua itu berkata dengan suara yang dalam. Kehancuran Sekte Abadi Kunlun justru menyebabkan keributan di seluruh dunia sekuler. Penglai Xiandao dan Aiden telah membentuk keretakan, dan mereka selalu waspada terhadap kedatangan Aiden untuk membunuh mereka. Haha, ada jalan menuju surga tapi kamu tidak mengambilnya. Tidak ada jalan menuju neraka tapi kamu tetap datang ke sini. Hari ini aku akan memberitahumu betapa kuatnya Pulau Abadi Penglai. Wajah wanita tua itu perlahan menjadi gelap. Wush! Ada fluktuasi di langit, dan gada emas terbang, terjalin dengan guntur dan kilat, memancarkan gumpalan kekuatan matahari yang paling kuat. Ini adalah senjata petir yang sangat langka di antara harta spiritual tingkat menengah. Bagaimana dengan harta spiritual ini? Aiden bertanya dalam hatinya. Tidak buruk, ransumnya bagus. Roh senjata Netherland Banner menjawab kalimat ini. Jika wanita tua itu tahu bahwa harta spiritual kelas menengah yang sangat dia banggakan sedang dibicarakan dengan sangat buruk, dia akan sangat marah hingga dia akan langsung muntah darah. Guntur datang. Wanita tua itu berteriak keras. Langit cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap dan guntur serta kilat menyambar. Para dewa penglai yang mengelilingi Aiden juga membuat mantra pemicu guntur mereka sendiri. Aiden tidak bisa tidak memikirkan pemuda berambut ungu Pulau Tiga Dewa seharusnya memiliki teknik guntur yang serupa. Harus dikatakan bahwa sekte abadi yang bertahan dari zaman kuno ini tidak dapat dibandingkan dengan sekte Duxian. Boom! Petir dengan lengan tebal membelah awan dan mendarat di Pulau Abadi Penglai. Wajah wanita tua itu menjadi lebih kejam, seolah dia melihat Aiden dipotong menjadi abu. Namun, gemerincing, panji-panji alam neter langsung terbuka, energi iblis yang tak ada habisnya bergulung, dan iblis surgawi muncul, seperti gunung iblis yang agung, memancarkan kekuatan yang agung dan melonjak. Meskipun hanya 40% kekuatannya yang telah dipulihkan, spanduk neter masih merupakan harta spiritual berkualitas tinggi yang telah mengikuti Changyu Tianjun seumur hidup. Roh senjata Netherland Banner sangat bersemangat, dan matanya berubah menjadi hijau ketika dia melihat ke arah Tianlei. Dia tampak seperti seorang pengemis yang tidak bisa menahan rasa lapar. Menelan guntur dalam satu tegukan.
Satu detik dia penuh energi, dan detik berikutnya dia benar-benar layu. Dia seperti orang kuat yang membual tentang betapa kuatnya dia, dan detik berikutnya dia menangis di tempat tidur. Mata wanita tua itu terbuka lebar dan dia gemetar ketakutan. Dia seperti orang desa yang merasa benar sendiri yang duduk di dalam sumur dan memandang ke langit. Ketika dia melihat masyarakat kulit hitam di kota, dia ketakutan setengah mati. Senjata petir itu juga ditelan oleh Netherland Banner dan dimurnikan seluruhnya. Daging Aiden terasa sakit saat melihatnya. Alangkah baiknya jika bisa ditelan oleh pedang Zizio. Pedang Ziziomu masih terlalu lemah. Daripada ditelan olehnya, lebih baik ditelan olehku dan mendapatkan kembali sebagian kekuatannya secepat mungkin. Roh senjata Netherland Banner memahami pikiran Aiden dan memutar matanya. Aiden pun menyetujui prinsip ini. Tapi roh senjata bodoh dari pedang Zizio langsung tidak senang, seperti anak kecil yang makanannya dirampok. Bersikaplah baik, itu akan baik untukmu nanti. Aiden menepuk pedang Zizio yang bergetar lalu menenangkan diri. Aiden kemudian melihat ke arah penglai abadi. Mereka langsung ketakutan sampai mati rasa. Wush, wush. 3 pedang tertinggi Ki keluar seketika, dan tubuh dari 5 makhluk abadi tahap awal yang kuat meledak. Jiwa mereka langsung dipenjarakan oleh Aiden dengan kekuatan magis pembekuan ruang, dan dia dengan cepat menyempurnakannya menjadi esensi jiwa dilahap oleh pedang Zizio. Pedang Zizio sedikit bergetar, kekuatannya meningkat pesat, dan menyampaikan emosi gembira. Masih ada 3 makhluk abadi tingkat menengah yang tersisa. Kalian berkumpul. Bukan karena Aiden membual, tapi Aiden, yang telah menembus tahap awal Celestial Immortal, dapat membunuh Celestial Immortal tahap tengah tanpa usaha apapun bahkan jika dia tidak bergabung dengan tubuh Buddha teratai emas. Namun, di mata 3 makhluk abadi tingkat menengah, ini sangat arogan. Vena spiritual bumi, bangkitlah. Mereka bertiga membungkuk dan menepuk tanah, dan pola ilahi menyala saat mereka bergabung ke dalam bumi, kekuatan yang kuat melonjak. Aiden terjebak di ruang mandiri. Seperti yang saya katakan, toleransi saya ada batasnya. Aiden berkata dengan dingin. Boom, menghentakkan kakinya dengan keras, tubuh abadi guntur dan kilat mulai bergerak, dan kekuatan guntur dan kilat meledak, ganas, mendominasi, dan sombong. Ruang itu langsung hancur. Penyu emas setinggi 100 meter di bawah tanah menggigil ketakutan dan memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam cangkangnya. Pertempuran tidak bisa dihindari. Hanya dalam 10 gerakan, 3 makhluk abadi dipenggal di tahap tengah, dan jiwa serta esensi mereka ditelan oleh pedang Zizio. Octavia, Erdem, dan Taylor semuanya tercengang. Mereka tahu bahwa Aiden sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka Aiden akan sekuat itu. Di tahap tengah membunuh makhluk abadi, dia seperti memotong sayuran. Bahkan mata Ruoyun terlihat terkejut. Ketika dia berada di Sekte Abadi Kunlun, dia telah melihat kehebatan tempur Aiden. Saya hanya tidak menyangka tingkat kultivasi saya akan meningkat dalam waktu sesingkat itu. Untuk sesaat, dia, seorang keturunan klan Xuanyuan, merasa tidak memiliki harga diri di hadapan Aiden. Menurut informasimu, ada Celestial Immortal tahap akhir yang duduk di Pulau Abadi Penglai. Mengapa tidak ada jejaknya? Aiden melihat sekeliling, dengan niat bertarung yang tersembunyi di matanya. Dia sangat ingin bertarung melawan Celestial Immortal tahap akhir. Bahkan dalam kemungkinan terburuk, bergabung dengan Golden Lotus Buddha dan kekuatan Netherland Banner akan mampu mengalahkan Celestial Immortal tahap akhir. Para murid di Pulau Abadi Penglai merasa seolah-olah langit akan runtuh, dan wajah mereka pucat. Bersambung.